Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, dimanapun Anda berada. Sehat-sehat Ki semua nah. Jangan Ki lupa tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Saya Aco. Dan saya Cece. Kami kembali di hadapan Anda semua. Tetap di program kesayangan kita semua, Lingkar Kreatif. Cece, mau ku minum kopi deh. Harga murah tapi rasanya mantap. Kalau harga murah dan rasanya oke, Aco boleh coba kopi buatan sang barista jalanan. Maksudnya Cece? Ada kopi keliling diolah secara profesional oleh seorang barista. Harganya terjangkau dan jangan tanya soal harganya. Hebring deh. Wah, kalau begitu, cus ke sana saja. Pemirsa, cuaca yang dingin karena mendung bukanlah halangan bagi Lingkar Kreatif menjumpai seorang mantan jurnalis sebuah koran ternama yang saat ini telah hijrah menjadi barista jalanan. Pagi itu, tepatnya pukul 9 di pinggir lapangan Tamalate di Jalan Hertasning, Kota Makassar, suasananya cukup ramai. Walau awan hitam menggantung di birunya langit, pertanda hujan tak lama lagi turun, tak menyurutkan warga melakukan berbagai aktivitas di alun-alun ini. Salah satunya adalah Sulfaidar Pai, yang saat itu tengah sibuk mengutak-atik racikan kopi Robusta dan Arabica di atas botolnya untuk pelanggan yang memesan secangkir kopi. Sejatinya, Sulfaidar Pai adalah salah satu redaktur di koran Tempo Biro Makassar yang mengundurkan diri dari pekerjaan yang telah digelutinya selama belasan tahun. Faktor usia yang tak lagi muda serta waktu yang telah membuat Sulfaidar memilih hengkang dari pekerjaannya. Namun sebelum hengkang, Sulfaidar telah menyiapkan diri dengan berwirausaha dan menjadi seorang sopir online di sebuah perusahaan jasa angkutan berplatform digital. Jiwanya yang petualang tak puas dengan pekerjaan yang dijalaninya. Ia mencoba melakukan pekerjaan lainnya dan salah satunya adalah membuat kopi karena Sulfaidar sangat menggemari rasa kopi. Sulfaidar yang tidak ahli meracik kopi belajar menjadi barista secara otodidak dari seorang sahabatnya yang pernah menggeluti profesi bartender dan barista secara profesional. Ia pun belajar menjadi barista pemula secara gratis. Ya karena saya memang backgroundnya tidak punya pengalaman membuat kopi, meracik kopi, hanya tahu minum kopi dulu. Saya tahu minum kopi, saya nongkrong di warung kopi minum kopi. Waktu saya memulai bisnis ini saya bingung, saya tidak tahu bikin kopi, kemana saya bikin kopi. Untungnya ada salah satu kenalan saya yang mantan barista. Dia panggil saya, kau ke rumah, tidak usah bayar. Disitulah saya belajar menjadi seorang barista. Barista tanda kutip barista pemula. Sebab kalau untuk belajar barista di Makassar itu mahal, bayar. Paling murah 1,7 untuk 2 hari belajar. Paling mahal 6,5 juta hanya belajar bikin kopi. Nah, untungnya teman ini yang barista, mantan barista dan mantan bartender, dia ajar saya secara gratis. Ilmunya itulah yang saya terapkan sampai saat ini. Ia diajari memilih jenis kopi terbaik, mengolah biji kopi dengan mesin penggiling kopi. Setelah menjadi bubuk kopi, ia pun belajar meracik kopi dengan teknik diekstrak dan mencampurkan segala bahan lainnya yang membuat cita rasa kopinya yahut, yang serupa rasa kopi di kafe retro atau tempat nongkrong masyarakat kelas elit. Setelah merasa mahir meracik kopi, Sulfaidar melakukan riset sederhana untuk rasa kopi racikannya dengan menawarkan kopi buatannya ke keluarga dan kerabatnya yang menggemari kopi. Mendapat acungan jempol atas rasa kopi buatannya, ia pun memberanikan diri menjejakan rasa kopinya dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor. Telah puluhan hari, Sulfaidar Pai berkeliling dari satu tempat ramai ke tempat ramai lainnya untuk menjejakan kopi Arabica dan Robusta miliknya. Di atas gandengan motor, ia membonceng sebuah kotak tempat menyimpan perlengkapan membuat kopi, memasak air, serta bahan baku yang menambah cita rasa kopi. Ia cukup memarkirkan motornya di tempat-tempat strategis yang mudah terlihat dan menarik perhatian orang yang lalu lalang di sekitarnya. Dalam sehari, ia bisa menjual kopi hingga 30 cup dengan memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp200.000. Lokasi yang paling disenangi untuk menjajakan kopi adalah kawasan Car Free Day di Jalan Boulevard. Dengan memanfaatkan keramaian kawasan itu, Sulfaidar bisa menjual kopi hingga 50 cup dengan rentan waktu pelaksanaan Car Free Day yang tak sampai dalam setengah hari. Kopi yang saya gunakan ini adalah kopi biji.
kopi biji dari beberapa daerah. Ada dari Malino, ada dari Mamasa, ada dari Toraja. Jenis kopinya itu ada dua saja yang umum, yang biasa orang minum, Arabica atau Robusta. Ada dua. Tapi yang sekarang paling banyak saya gunakan adalah kopi Toraja dan Mamasa, karena itu yang paling enak untuk Sulawesi Selatan kan. Dan saya gunakan kopi biji, beda dengan penyajian kopi di warung kopi yang sudah dalam bentuk bubuk dan sisa diseduh pakai air panas kan. Kalau saya prosesnya mulai kopinya digiling, biji kopinya digiling, terus menghasilkan bubuknya, kemudian seperti tadi disaksikan bubuknya itu diekstrak untuk menghasilkan kopi yang nikmat. Menurut Sulfedar, Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah penghasil jenis kopi berkualitas ekspor yang harus dimanfaatkan keberadaan kopinya untuk kegiatan berwirausaha. Kopi Malino, kopi Toraja, dan kopi Mamasa adalah jenis kopi yang dipilih oleh Sulfedar dalam meracik kopi. Ia mengandalkan rasa kopi racikannya sebagai salah satu strategi pemasaran bagi penikmat kopi yang jumlahnya tergolong besar di kota Makassar. Ia menolak menjajakan kopi dengan sasetan atau kopi yang telah diracik sebelumnya oleh orang lain lalu dijual kembali. Iya, rasanya enak sekali dan juga murah seperti di kafe. Iya. Harganya cuma 10.000. Sesekali Sulfedar juga menyedekahkan kopinya pada hari Jumat bagi jemaah yang telah selesai melaksanakan ibadah Jumat. Seperti hari itu, Sulfedar menyedekahkan 30 cup kopi Robusta dan Arabica bagi jemaah Masjid Jamiul Ihsan di Jalan Todok Puli Raya, Kota Makassar. Menurutnya, bersedekah kopi selain untuk amal, juga cara memperkenalkan rasa kopinya kepada masyarakat.